Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak dan orang tua murid. Hari ini kita akan memulai ibadah di bulan Februari. Bulan Februari ini adalah bulan yang penuh berkah dan bulan penuh kasih. Kemarin kita sudah merayakan hari tahun baru Imlek, Gong Si Fa Chai yang merayakan, dan selamat hari Valentine untuk semuanya. Ibadah hari ini kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Mari anak-anak dan Bapak Ibu, kita siap memulaikan ibadah pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Kasih Yesus Sungguh Indah sambil kita sama-sama berdiri. Doa pembukaan oleh Ibu Ndari. Marilah anak-anak dan Bapak Ibu, marilah kita berdoa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kasih yang Engkau berikan pada kami. Pagi ini kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama di bulan Februari ini Bapa. Bapa, biarlah Engkau yang memimpin kami dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kami boleh memuji nama-Mu dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan biarlah Engkau juga persiapkan hati kami juga saat kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Disampaikan terima kasih untuk Bundari yang sudah membuka ibadah dengan doa. Dan baik anak-anak, saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sambil kita sama-sama berdiri, yuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyi pujian Kasih. Masih ingat ya lagu dan gerakannya, masih ingat ya? Lagi. Sungguh-sungguh lebih semangat. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah anak-anak, kita mau nyanyi lagi pujian ini, tapi sambil tunjukin gerakannya ke mama atau papa, kakak atau adik ya yang bersama kalian saat ini. Oke, sudah siap? Tunjukkan dengan sukacita ya, dengan bersungguh-sungguh. Kita mau mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama kita ya. Siap ya? Oke, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini anak-anak dan juga Bapak Ibu, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam sikap duduk saja, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian kasih dari surga. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi kita nyanyi dalam sikap berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Dan firman Tuhan oleh Bapak Sudar. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah sumber rahmat kami, Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh menyatakan dalam kehidupan kami
dan juga anak-anak kami di SDK Orat Labura BSD ini. Bapa dalam surga, pada pagi ini kami akan membaca sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau serahkan pembacaan firman-Mu pagi ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami tetapi kehendak Bapalah yang terjadi. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi ini atau sabda Tuhan pagi ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Yang demikian sabda Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangisi dengan orang yang menangis. Hendaklah kasih sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian sabda Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pagi ini dengan tema hidup di dalam kasih. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, tema kita hari ini hidup di dalam kasih. Manusia sebagai makhluk sosial artinya tidak bisa hidup tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Itu berarti seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika memiliki hubungan dengan orang lain. Inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup mengasihi orang lain ini adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih, supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar. Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya, sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Efesus, ya, di dalam surat Efesus pasal yang pertama ayat yang 7 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa yang menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mereka yang melakukan perintah ini Yesus menyebutkan sebagai sahabatnya, yang menunjukkan adanya keakraban, kedekatan di antara Allah dan umatnya. Dalam keadaan seperti ini, umat Tuhan, anak-anak Tuhan akan lebih memahami apa kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Semua orang Kristen, dari anak-anak sampai orang tua, dapat dengan mudah berbicara tentang kasih. Walaupun anak-anak yang dikasih Tuhan, secara kenyataannya kehidupan orang-orang Kristen seringkali justru bertentangan dengan kasih. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa ketika ia tidak punya masalah dengan orang lain, selalu tersenyum, selalu baik dengan orang lain, maka ia sudah hidup dalam kasih. Namun anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui bacaan hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus tentang bagaimana cara orang Kristen harus hidup di dalam kasih tersebut. Ada beberapa hal yang mesti anak-anak perhatikan, ya, di dalam mewujudkan kasih. Yang pertama, kasih hendaknya jangan pura-pura atau munafik. Yang kedua, kasih hendaknya harus saling mengasihi di antara saudara-saudara. Yang ketiga, kasih hendaknya membantu orang-orang yang berkekurangan. Yang keempat, kasih hendaknya mendahului dan menghormati seseorang. Yang keenam, kasih memberi tumpangan. Yang ketujuh, kasih hendaknya bersukacita dengan orang bersukacita. Yang kedelapan, kasih hendaknya menangis dengan orang yang menangis. Yang berikutnya, kasih hendaknya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih hendaknya tidak menganggap dirinya pandai. Dan yang terakhir, kasih hendaknya hidup berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Mari kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing anak-anak yang dikasih Tuhan. Apakah kita sudah berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita? Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan hidup saling mengasihi antara umat Allah, dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah dan kebahagiaan dalam kehidupan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Allah mestinya kita harus menempatkan hal saling mengasihi sebagai ciri khas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Jikalau tidak, maka sebenarnya kita sedang merusak gereja, merusak persekutuan di dalam kehidupan. Bukan hanya gereja, jemaat, persekutuan. Kalau berbicara tentang kasih, begitu bersemangat, tetapi untuk melaksanakannya begitu berat. Akibatnya banyak yang kehilangan jati dirinya, bahkan tidak berbeda dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita berusaha untuk memahami, untuk mengerti apa yang disampaikan Rasul Paulus ini tentang hidup di dalam kasih. Di sini tentu lebih mudah
dari melaksanakannya. Sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan. Kita harus hidup di dalam kasih. Kiranya kita tidak hanya pandai berbicara, tetapi kita dapat memahami, terlebih dapat mewujudkan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Sang Firman yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi ini. Sehingga sabda-Mu pagi ini mengingatkan kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, terpanggil untuk memiliki kasih yang akan kami wujudkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari kepada sesama kami. Namun kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami belum mampu secara sempurna untuk menyatakan kasih yang telah Tuhan Yesus teladankan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami, manusia yang terbatas ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga Engkau pakai kami anak-anak-Mu ini untuk boleh menjadi agen-agen kasih-Mu. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan, kelangsungan sekolah kami, SDK Orat Labura BSD. Kami mau serahkan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam lembaga pendidikan Orat Labura ini Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 di dalam proses belajarnya yang masih secara virtual, secara PJJ dengan jarak jauh ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan. Kami mengimani, meyakini bahwa semua itu akan indah pada waktunya. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan juga senantiasa berikan kesehatan, berikan sukacita di dalam belajarnya, walaupun secara virtual, harus secara jarak jauh. Kiranya Tuhan Engkau berkati, berikan kesehatan, dan juga kami berdoa untuk orang tua murid yang mungkin saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit. Kiranya Bapa Engkau tengok, Engkau Bapa pulihkan, Engkau Bapa sembuhkan. Biarlah dengan kuasa-Mu, dengan mukjizat-Mu, dengan darah-Mu, dengan bilur-bilur-Mu di kayu salib boleh menyembuhkan saudara kami dan orang tua murid yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Bapa dalam surga, kami mau serahkan juga lembaga pendidikan Orat Labura ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Engkau pakai lembaga pendidikan YPK Orat Labura ini sebagai sarana kemuliaan bagi Tuhan. Terlebih Engkau pakai kami, anak-anak-Mu, sebagai saluran berkah, sebagai agen-agen kasih di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami setiap pribadi lepas pribadi untuk boleh menjadi berkat, saluran bagi setiap orang yang kami jumpai. Kami masih banyak hal yang kami sampaikan ya Bapa, tapi karena keterbatasan kami, biarlah Tuhan sendiri yang akan melengkapi semuanya. Seluruh doa dan seru kami ini hanya kami satukan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Sudar atas firman-Nya hari ini. Semoga firman ini bermanfaat dalam kehidupan kita dan kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Nah anak-anak, marilah kita lanjutkan kebaktian hari ini dengan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
menyanyikannya dalam bahasa India. Semangat ya. जब जैसे मेरे काबिल है खुशी खुशी है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जब जैसे मेरे काबिल है खुशी खुशी है खुशी खुशी है. Nah, terakhir kita menyanyikan dalam bahasa Mandarin. Yuk, siap ya? Cuci sekewa jadi su kuala kuala ya kuala kuala ya kuala kuala ya cuci sejadi wajing su kuala kuala ya kuala kuala ya. Oke anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, marilah kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami bisa mengikuti kebaktian hari ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini. Kami akan belajar bersama guru-guru dan teman-teman kami ya Tuhan. Berkati kami dalam belajar, sehingga kami mau belajar dengan baik, mengerti pelajaran dan memahaminya. Sehingga akan kami ingat, karena itu semua akan bermanfaat bagi masa depan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam belajar. Senantiasa Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Thank you Jesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati, menolong ibadah kita ya. Sama-sama kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.